Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah. Ittaqullaha tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang atas nama Rahman dan Rahimnya. Saat ini kita dapat berhimpun kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita sebagai makhluk Allah dan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Karena betapa banyak hamba Allah yang sebenarnya mampu dan mempunyai waktu, namun mereka belum mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan hidayah Allah segera menghampiri mereka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hancurkan terhadap Nabi kita, manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah, yaitu Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mana ajarannya hari ini kita dapat mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang tidak, serta antara yang wajib kita laksanakan dan wajib kita tinggalkan. Selanjutnya perkenankan khatib menyampaikan wasiat agar kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kesemuanya tentu didasari dan diawali dengan keimanan yang mantap dan senantiasa istiqomah. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Islam agama yang mempunyai ajaran yang sempurna, baik berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun ajaran tentang sesama manusia itu sendiri. Konsep Islam sangatlah jelas, di mana karena Islam sangat menekankan semangat ukhuwah dan Islam mencela perbuatan individualis atau individu. Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan pembinaan ukhuwah dan serta kehidupan sosial. Di antaranya ada perintah zakat,
infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf mengajarkan kepada kita suatu hal yang sangat esensial, yaitu Islam sangat mengakui hak-hak, tetapi juga menetapkan di dalamnya hak manusia. Ada hak manusia yang lainnya, tanggung jawab sosial, menjaga keseimbangan antara masalah pribadi dan masalah sosial. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantikan, dan Dialah Maha memberi rezeki yang terbaik. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, berdasarkan dalil ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi dan menginfakkan sebagian dari harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini pun digunakan untuk para fuqaha untuk menetapkan wajibnya zakat hasil usaha dan hasil bumi. Di dalam menginfakkan sebagian harta, hendaknya tidak dengan harta yang kita tidak sukai. Adapun sedekah secara bahasa yang berarti benar, sedekah bisa berupa materi, namun bisa juga berupa amal kebajikan, sesuai seperti sabda Nabi Muhammad SAW, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Adapun hukum sedekah adalah wajib dan sunnah. Di antara yang hukum yang wajib adalah zakat. Zakat memiliki arti yaitu bersih, berkembang, dan berkah. Secara syar'i, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib kita keluarkan untuk diberikan kepada yang wajib menerima sebagaimana ketentuan agama. Melaksanakan zakat, infak, sedekah, serta wakaf adalah ibadah kita terhadap Allah sebagai wujud keimanan kita terhadapnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 103, yang artinya apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat yang di atas kita bisa mengambil 2 poin yang kita simpulkan. Yang pertama, zakat itu untuk membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebih kepada harta mereka. Yang kedua, zakat itu menyuburkan sifat kebaikan dalam hati mereka.
dan memperkembangkan harta benda mereka. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dari ajaran Islam maupun sisi perkembangan ekonomi umat atau pemberdayaan fakir dan miskin. Zakat memiliki hukumnya. Zakat hukumnya wajib. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang kalau ditinggalkan termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkarkan, kewajiban itu bisa mengakibatkan runtuhnya status keislaman seseorang. Zakat hanya dikeluarkan pada waktunya. Sedangkan sedekah dan infak tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya. Zakat fitri atau orang sering sebut zakat fitrah dikeluarkan hanya pada menjelang hari raya Idul Fitri. Bila lewat dari salat Idul Fitri, bukan lagi zakat fitri, melainkan sedekah biasa. Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan, peternakan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap 1 tahun terhitung sejak mencapai jumlah minimal atau hisab. Zakat pertanian, zakat profesional dikeluarkan pada saat menerima zakat. Adapun zakat simpanan atau uang tabungan, batasnya wajib zakat adalah bila harta atau itu sudah genap 1 tahun dengan jumlah nilainya adalah 85 gram atau kewajiban zakatnya sebesar 2,5%. Wakaf adalah bahasa dari bahasa Arab, yaitu wakaf, berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih, wakaf merupakan hak pribadi dipindahkan menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar bermanfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jika pengertian wakaf adalah pemberian sesuatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu keharusan kita sebagai muslim dalam kiatnya dengan harta adalah menunaikan zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Namun tidak sedikit orang yang meskipun sudah mengaku muslim tetapi masih tidak mau menunaikan keseharusan itu. Di antara ada yang khawatir bila itu ditunaikan harta akan berkurang, bahkan bisa jadi menjadi miskin. Kekhawatiran itu merupakan suatu yang tidak beralasan. Hal ini karena Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa bila seseorang menunaikan sedekah, maka harta justru akan bertambah. Memang pada saat dikeluarkan uang atau harta itu sendiri untuk sedekah, hartanya memang berkurang, tetapi dari dampak yang dikeluarkan atau pengaruh yang dikeluarkan positif, ia akan memperoleh tambahan baik dalam bentuk jumlah maupun nilai dari harta itu sendiri. Dalam bentuk jumlah, harta yang disedekahkan mungkin saja bertambah. Misalnya dagangan, setelah keuntungan besar disedekahkan, maka orang itu diberikan sedekah itu, mendoakan akan hartanya bertambah banyak, dan doa itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perdagangannya makin laris, makin lancar, sehingga masih banyak yang bisa dijual. Adapun nilai yang besar ini nampak dari keutamaan sedemikian besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya perumpamaan
Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumpahkan 7 butir. Pada tiap butirnya 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi barang siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak sekali manfaat dari melaksanakan ibadah Allah, yaitu yang kita bahas pada salat Jumat pada hari ini, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Di antaranya adalah sarana pembersih jiwa, realisasi ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga realisasi sosial yang bisa kita menjadikan pembinaan kelembutan hati kita terhadap sesama manusia. Yang berikutnya, sarana memperoleh pertolongan Allah, karena zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan meninvestasi dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah menimpakan rezeki kita yang banyak berkah, manfaat, barokah, dan kita selalu diringankan untuk selalu mengeluarkan sebagian dari harta kita ke jalan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Wa qalu rabbi ighfirli warham wa antal khairun rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullahi. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqati wa la tamutu illa wa antum muslimun. Melalui khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam berbagi dan memberi kepada sesama manusia. Selalu mengeluarkan zakat, terbiasa dengan infak, dan ringan sedekah dan wakafnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qaribul hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan muttaqabbalan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.